Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas tentang kisatun Syu'aib alaihissalam wa qaum. Adalah kisah Nabiullah Syu'aib alaihissalam dan kaumnya, di mana pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu yang saya muliakan kita sudah membahas tentang kisahul Nabiullah Lut alaihissalam dengan kaumnya yang senantiasa atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, bahwa kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kisah Nabiullah Lut alaihissalam dengan kaumnya yang senantiasa melakukan kemungkaran dengan melakukan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, atau dikatakan dengan sodomi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kisah Nabi Lut alaihissalam diterangkan dalam berbagai surah di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan bahwa wa Syu'aib alaihissalam arsalahullahu ila ahli Madayan, bahwa Nabiullah Syu'aib alaihissalam Allah mengutus kepada penduduk Madian. Kota Madian, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sejalur dengan kota yang ditempati oleh Nabiullah Lut alaihissalam, yaitu kota Buhaira atau dikatakan daerah Sodom. Bapak Ibu yang saya muliakan, wahum ashabul aikah. Penduduk Madian ini juga dikatakan penduduk al-aikah. Kenapa dikatakan penduduk Madian, dikatakan juga penduduk al-Aika? Ternyata di daerah Madian, Bapak Ibu yang saya muliakan, masuk dalam kawasan negeri Palestina dulu, itu ada satu pohon yang dinamakan pohon al-Aika. Pohon yang besar inilah yang disembah oleh kaum Madian, sehingga penduduk Madian dikatakan juga ashabul aikah, penduduk al-aikah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa kana ahlu Madian qauman araban, bahwa penduduk Madian itu adalah masuk dalam kategori suku Arab. Bapak Ibu yang saya muliakan, yaskununa madinatahum Madian, mereka tinggal di kota yang namanya kota Madian, yaitu wa Madian kabilatun urifat bihim, sehingga
Penduduk kota Madyan dikatakan suku Madyan. Wa hum min bani Madyan bin Madyana bin Ibrahim alaihi salam. Jadi penduduk kota Madyan, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata juga masuk dalam kategori keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 85 sampai ayat 93 Allah menerangkan tentang penduduk kota Madyan dan tradisi mereka. Di mana dalam surah Al-A'raf ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Bahwa penduduk Madyan itu adalah diutusnya seorang rasul yang namanya Syu'aib, dan dia adalah saudara mereka sendiri. Jadi Nabi Syu'aib itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah masuk dalam keluarga suku Madyan. Lalu Nabi Syu'aib memberikan nasihat kepada suku Madyan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nasihat pertama Nabi Syu'aib sama dengan nasihat-nasihat Nabi yang lalu, Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu agar kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairu, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi baik Nabi Adam sampai kepada nabi-nabi selanjutnya masuk ke Nabi Lut, semuanya menyatakan lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat-kalimat la ilaha illallah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya bahwa telah datang bukti nyata dari Tuhanmu. Apa yang dimaksud dengan bukti nyata dari Tuhanmu itu, yaitu yang pertama, Nabiullah Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan-penjelasan, untuk memberikan bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diberikan nasihat kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam? Ternyata tradisi mereka, Bapak Ibu yang saya muliakan, pekerjaan sehari-hari mereka adalah para saudagar, para pedagang. Makanya kita kenal daerah Hijaz dari dulu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke negeri Syam untuk melakukan perdagangan, karena mereka itu adalah ahli perdagangan, ahli bisnis. Tetapi dalam praktik kesehari-hariannya, ternyata pekerjaan yang mereka geluti adalah pelaku bisnis. Nabi Syuaib memberikan nasihat. Kata Nabi Syuaib, fa'auful qaila wal mizana wala taghkhasun nasa asya'ahum. Sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian. Ini nasihatnya Nabi Syuaib kepada mereka, Bapak Ibu yang saya muliakan. Mereka ahli bisnis, tapi ternyata dalam praktiknya menyalahi ketentuan-ketentuan syariat. Maka Nabi Syuaib mengatakan, fa'auful qaila wal mizan. Kalau menakar, kalau menimbang, perbaiki timbangannya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan sampai bisa merugikan manusia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga nasihat Nabi Syuaib alaihissalam, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi antara menyempurnakan timbangan
dengan tidak melakukan keonaran di muka bumi ini maknanya sama, yaitu meletakkan keadilan pada tempatnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika para pedagang menyempurnakan takaran dan timbangannya, berarti dia melakukan keadilan di antara manusia. Ketika manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi, berarti manusia tetap menjaga keadilan alam ini yang Allah sudah tetapkan sejak Allah ciptakan Bapak Ibu yang semuliakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Hal itu lebih baik bagi kamu. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, interaksi muamalah. Ketika berdagang, berbisnis, maka perbaiki timbangan dan takarannya. Dan yang ketiga, jangan melakukan kerusakan di muka bumi sampai merusak keseimbangan alam yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ayat 86, kebiasaan para penduduk Madyan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dan ini masih lanjutan bagaimana Nabi Syuaib alaihissalam memberikan nasihat kepada kaumnya. Wala taqudu bikulli siratin tu'aduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. Jadi kebiasaan penduduk Madyan itu Bapak Ibu yang saya muliakan, karena daerah ini adalah jalur perdagangan. Para pedagang-pedagang dari Mekah menuju ke Syam itu ramai dilalui. Ternyata banyak mereka melakukan gangguan-gangguan di jalan. Makanya Nabi Syuaib memberikan nasihat, wala taqudu bikulli siratin. Janganlah kalian duduk di setiap jalan. Untuk apa? Tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. Duduk untuk menakut-nakuti orang yang lewat. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini adalah jalur perdagangan, kebiasaan orang-orang Arab melalui. Nabi Syuaib mengatakan, jangan pernah Anda duduk di jalan. Tujuannya yang pertama menakut-nakuti orang yang lewat. Yang kedua, watasudduna an sabilillahi man amana bih. Jangan pernah menghalangi orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, watabagunaha iwaja. Dia senantiasa ingin membelokkan orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan membelokkan orang-orang yang beriman Bapak Ibu yang saya muliakan? Ingin mempengaruhi orang-orang yang berdagang agar curang dalam perdagangannya. Ini yang dimaksud watabagunaha iwaja. Karena masyarakat mereka Madyan kebanyakan melakukan seperti itu. Jangan sampai Anda mempengaruhi orang-orang yang beriman, baik yang datang dari negeri-negeri yang lain, untuk melakukan kecurangan. Lalu diperingatkan, waskuru iskuntum qalila. Ingatlah ketika kalian masih sedikit. Artinya Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya orang berani itu kalau dia banyak. Kalau dia masih sedikit, dia masih takut. Makanya diperingati, ingat waktu kalian masih sedikit. Artinya tidak berani mengganggu orang-orang yang lewat. Fakazzarakum, lalu kalian menjadi banyak. Dengan jumlah yang banyak itu lalu berani mengganggu orang-orang yang lewat. Yang kedua, dengan jumlah yang banyak sudah berani melakukan penyelewengan, terutama dalam hal berdagang Bapak Ibu yang saya muliakan.
Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Diberikan nasihat. Ingat, perhatikan. Kata Nabi Syuaib, kaifa kana akibatul mufsidin. Bagaimana akibatnya orang-orang yang selalu melakukan kerusakan. Dalam arti orang-orang yang melakukan ketika curang dalam berbisnis, ketika bergaul yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, bagaimana akibatnya? Makanya peristiwa-peristiwa yang lalu menjadi pelajaran Bapak Ibu yang saya muliakan kita dan kaum-kaum sebelumnya. Bagaimana Nabi Nuh dibinasakan dengan ditenggelamkan, bagaimana kaum-kaum Hud, kaum Saleh dibinasakan dengan angin topan, dengan bencana gempa bumi, bagaimana Nabi Lut dibinasakan dengan likuifaksi. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan kaum-kaum yang akan datang Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Nabiullah Syuaib alaihissalam mengatakan, ketika Anda tidak mematuhi ketentuan agama, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan interaksi muamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka lihat akibatnya. Kata Nabiullah Syuaib alaihissalam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billazi ursiltu bih. Kalaulah seandainya sebagian di antara kalian beriman, kata Nabi Syuaib alaihissalam, terhadap risalah yang aku bawa, wa ta'ifatum lan yu'minu, dan sebagian tidak beriman. Sebagian ada yang beriman, tapi sebagian besar tidak beriman. Pasbiru yang dimaksud di sini sabar Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bentuk peringatan Nabi Syuaib. Maka tunggulah. Jadi sabar yang dimaksud di sini, maka tunggulah. Pasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin, sampai Allah memberikan putusan antara kita, dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi keputusan atau sebaik-baik hakim. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabiullah Syuaib alaihissalam memberikan nasihat, apa jawaban kaumnya? Apa tanggapan ahlul Madyan, ashabul Aikah? Apa tanggapannya ketika diajak untuk menyembah selain daripada Allah, ketika diajak bermuamalah dengan baik, fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum, ketika diajak jangan melakukan keonaran di muka bumi? Apa tanggapan kaum Madyan? Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam surah 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, maka pemuka-pemuka kaum Madyan mereka berkata dengan sombongnya, karena dia sudah merasa hebat, harta bergelimpangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka semua kaya dengan menggeluti bisnis yang dia lakukan. Dengan sombongnya dia mengatakan, lanukhrijannaka ya Syuaib wallazina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Kata kaum Syuaib, pasti kami akan usir kamu dari negeri kami bersama orang-orang yang beriman dengan kamu, bersama pengikut kamu. Jadi hanya dua pilihan. Yang pertama, kalau kau tetap mempertahankan ajaranmu itu, lanukhrijannaka, kami usir kamu, min qaryatina, dari negeri kami. Yang kedua, kata kaum Madyan dengan sombongnya, au la ta'udunna, atau kamu kembali kepada ajaran atau agama nenek moyang kami.
Itu hanya diberikan dua pilihan Syuaib. Kamu tetap kepada ajaranmu, pasti kami akan usir kamu. Atau kamu kembali kepada ajaran nenek moyang kami, maka kami tidak akan mengusir kamu. Apa jawaban Nabi Syuaib alaihissalam? Qala awalau kunna karihin. Kata Syuaib, meskipun itu kami tidak mau. Artinya Nabi Syuaib memberikan tanggapan, bagaimana kalau kami tidak mau? Dengan memberikan argumentasi Nabi Syuaib mengatakan, bagaimana kalau kami tidak mau? Pada ayat selanjutnya kata Nabi Syuaib alaihissalam, kadib taraina 'alallahi kadziba in udana fi millatikum. Kalaulah kami kembali kepada ajaran kamu, agama kamu, nenek moyang dulu, kadib taraina 'alallahi kadziba, tentu kami mengada-ada dengan kebohongan kepada Allah. Kata Nabi Syuaib, tentu kami mengada-ada dengan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da isnajanallahu minha, setelah Allah menolong kami dengan mengeluarkan dari agamamu. Kata Nabi Syuaib, wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna. Kami selamanya tidak akan kembali kepada ajaran nenek moyang kamu kecuali dengan izin Allah Tuhan kami. Artinya itu sudah tidak bisa lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa syi'a rabbuna kulla syai'in ilma, bahwa Tuhan kami itu maha luas pengetahuannya. Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumana bil haq. Ya Tuhan kami, berilah ketetapan antara kami dengan kaum kami dengan hak, dengan penuh keadilan. Wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi Syuaib, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Lalu apa jawaban kaum Syuaib? Karena ini terjadi dialog antara Nabi Syuaib dengan kaumnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kata kaum Nabi Syuaib, wa qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Para pemuka-pemuka kaumnya Nabi Syuaib berkata, lain ittaba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Kalau kamu mengikuti Syuaib, kata pemuka-pemuka penduduk Madian, kalau kamu mengikuti Syuaib, innakum idzal khasirun, tentu kamu atau kalian akan rugi. Lalu Allah membalas kesombongan kaum Syuaib, Bapak Ibu yang saya muliakan. Fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka Allah menimpakan kepada mereka ar-rajfah, gempa bumi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Memang Nabi Syuaib sudah prediksi, kalau kamu tidak mau mengikuti ajaran yang saya bawa, lihat kaum-kaum yang dulu dibinasakan dengan air, dibinasakan dengan angin, dibinasakan dengan tanah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi dengan kesombongannya, maka Allah menimpahkan kepada mereka ar-rajfah, gempa bumi. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka menjadilah mereka, Bapak Ibu yang saya muliakan, bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menjadi sunnatullah. Ketika umat manusia jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, merusak keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai bencana menunggu umat manusia. Apakah itu datangnya dari air, ataukah itu datangnya dari api, ataukah itu datangnya dari angin, ataukah itu datangnya dari tanah. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu Allah menyampaikan kepada kita,
allazina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnu fiha, bahwa orang-orang yang mendustakan Syuaib, kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak pernah tinggal di negeri ini. Artinya dibinasakan Bapak Ibu yang saya muliakan, dihancurkan, dilululantarkan, disapu bersih. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan tidak pernah tinggal di negeri ini. Artinya dihabiskan, dibinasakan Bapak Ibu yang saya muliakan. Allazina kazzabu Syuaiban kan humul khasirun. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah adalah orang-orang yang rugi, kata Allah Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu terakhir pada ayat selanjutnya, ayat 93, fatawalla anhu wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Lalu Nabi Syuaib pergi meninggalkan kotanya. Dia mengatakan, wahai kaumku, aku sudah sampaikan ajaran yang datang dari Tuhanku, bahwa sembahlah Dia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kalau bermuamalah, sempurnakanlah takaran dan timbangannya, dan jangan merusak di muka bumi ini, jangan mengganggu orang-orang yang lewat. Tetapi Anda tidak mau mengikuti ajaran yang aku sampaikan, wa nasahtu lakum, dan aku berikan nasihat ini, fakaifa asa 'alal qaumil kafirin. Apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Bagaimana aku bersedih hati melihat kalian wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Aku tidak pernah bersedih ketika Anda ditimpa bencana, ketika mereka mati bergelimpangan di reruntuhan rumah-rumah mereka. Kata Nabi Syuaib, aku tidak pernah merasa bersedih karena aku sudah sampaikan ajaran yang benar dan aku sudah berikan nasihat yang benar. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah sekelumit daripada kisah Nabi Syuaib yang ada pada surah Al-A'raf. Meskipun dalam surah-surah yang lain itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya adalah sama Bapak Ibu yang saya muliakan, baik itu dalam surah Hud maupun dalam surah Al-Hijr atau dalam surah Asy-Syu'ara. Semuanya kisah menceritakan bagaimana dialog Nabi Syuaib dengan kaumnya yang membangkang lalu ditimpahkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup pengajian kita, tentu kalau ada yang ingin bertanya, untuk itu kami beri kesempatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi dijelaskan bahwa kaum Nabi Lut dan penduduk Madian itu banyak melakukan kemungkaran dan pelanggaran-pelanggaran. Itu mungkin karena pada masa itu belum sempurna petunjuk-petunjuk. Bahkan pada waktu itu belum ada namanya istilah salat. Tetapi sekarang Pak Kiai, umat Nabi Muhammad sudah lengkap dengan petunjuk melalui hadis. Bahkan di dalam salah satu potongan ayat dalam Al-Quran, di surah Al-Ankabut ayat 45, yang berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi survei di lapangan sering membuktikan bahwa masih banyak di antara kita yang ahli salat. Ya, menurut pandangan ahli salat, karena dia sudah lengkap salat wajibnya, berjamaah tepat waktu di masjid, salat sunat rawatib lengkap, sunat duha, bahkan mungkin sholat tahajud. Tetapi dalam kesehariannya
belum bisa mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka masih melakukan tadi mengurangi timbangan atau takaran dan lain-lain pelanggaran yang sejenisnya. Pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana ini? Padahal jelas-jelas Tuhan tadi mengatakan sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada perbedaan antara kaum-kaum umat yang dulu dengan kaum umat Muhammad baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, perbedaan yang pertama, bahwa kaum-kaum yang dulu itu diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk beribadah. Kaum dulu juga itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sholatnya fil asali wal ibkar, ada sholat di awal hari dan ada sholat di awal malam. Tapi kaum yang dulu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, umat-umat yang dulu, baik umat Lut ataupun umat Syuaib, ketika melakukan kemaksiatan itu langsung diberi ganjaran. Ini perbedaan umat Muhammad. Ketika melakukan kemaksiatan itu langsung diberi ganjaran, dibinasakan. Tapi kaum baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu melakukan kemaksiatan itu masih ditunda azabnya. Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, ada kunci yang diberikan kepada umat Muhammad. Yang pertama, selama dia senantiasa menjalankan ajaran baginda Rasulullah, maka itu ditunda azabnya. Yang kedua, selama dia masih ada orang istighfar, itu maka ditunda azabnya. Dalam kaitannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya bagus, tapi kemaksiatannya jalan. Ada pandangan ulama yang pertama bahwa bisa jadi sholatnya belum diterima, belum mantap. Bapak Ibu sebelah, bisa jadi sholatnya belum diterima atau belum mantap karena tidak menjadikan sholat itu sebagai perisai bagi dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Satu. Kemudian yang kedua, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Yang kedua, bisa jadi kalau sudah mantap atau bagus sholatnya, memang manusia adalah tempatnya khilaf dan dosa, terutama umat Muhammad. Makanya kelebihan umat Muhammad diberi kesempatan untuk taubat. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya dalam satu riwayat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad, umatmu melakukan dosa, kalau dia istighfar ditunggu sampai 1 tahun, maka diterima taubatnya. Rasul mengatakan, lama sekali kalau 1 tahun. Sampai kepada Nabi mengatakan, malam yugargir, sepanjang napas belum naik ke tenggorokan atau sakaratul maut, itu masih ada pintu taubat. Tapi Pak Ustaz, tadi kalau antara melakukan sholat dengan melakukan kemungkaran, kan ada komentar mengatakan bahwa kan timbangannya pahala itu lain, timbangannya juga dosa lain. Jadi tidak didiamkan, sehingga nanti lain penilaiannya dosa yang kita buat, lain juga yang pahala sholat. Jadi kalau sholat tidak diterima, berarti bagaimana keseimbangannya ini? Jadi kalau sholat tidak diterima, Bapak Ibu yang saya muliakan, faman ya'mal misqala sarratin khairan yara wa may ya'mal misqala sarratin syarran yara. Kebaikan apapun yang kita pernah lakukan di muka bumi ini, tapi kalau sholat tidak diterima,
Maka kita hanya diperlihatkan amal kebaikan kita itu, tapi tidak diberikan untuk dinikmati. Tetap diperlihatkan, tetapi tidak dinikmati. Sebaliknya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika sholat kita diterima, lalu kita seperti tadi melakukan kemaksiatan, lalu sempat taubat, lalu mati, maka tetap kita diperlihatkan kemaksiatan itu, tetapi tidak diazabkan di hari kemudian. Itu ketetapannya Bapak Ibu yang saya muliakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita melakukan keonaran, lalu salat kita tidak diterima, kita diperlihatkan, ini yang pernah kamu lakukan, tapi kamu tidak bisa ambil karena salat kamu tidak diterima. Sebaliknya, ketika salat kita diterima, lalu ada kemaksiatan yang kita lakukan, lalu taubat, tetap kita diperlihatkan, ini kemaksiatan yang pernah kamu lakukan dulu di dunia, tapi kamu taubat, maka Allah hapus, tidak diazabkan bagi kamu. Nah, inilah perbedaan antara orang yang taubat dengan orang yang tidak taubat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi menjadi persoalan, siapa yang bisa menjamin umurnya panjang sampai dia mengatakan, matu apa ya matu utoba. Tidak ada yang menjamin. Makanya itu kita dianjurkan senantiasa istighfar dan taubat fi kulli halin, di setiap waktu Bapak, di setiap keadaan dan setiap waktu Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa pertemuan dengan Pak Kiai mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul, di beberapa literatur biasa ditemukan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu sekitar 300 lebih, dan Nabi itu sekitar ribuan. Kalau kita lihat pembahasan di dalam Al-Quran mengenai perjuangan Nabi dan Rasul ini menegakkan kebenaran perintah Allah, pada umumnya diturunkan di daerah Jazirah Arab dengan Timur Tengah. Apakah di daerah lain ini, Ustaz, di benua lain pernah juga diturunkan Nabi dan Rasul? Dan apakah juga ada kisahnya dalam Al-Quran? Terima kasih. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kita lihat sejarah Bapak biasa melihatkan, hampir seluruh Nabi dan Rasul diturunkan di kawasan Timur Tengah. Ada di Iran, ada di Irak, bahkan ada di India, masih kawasan, meskipun Asia Selatan Bapak biasa melihatkan, tapi berada di tengah-tengah. Kita tidak pernah menemukan riwayat sejarah ada Nabi diturunkan di Australia, ada Nabi diturunkan di Selandia Baru. Itu artinya Bapak Ibu yang saya muliakan apa? Fokus dunia waktu itu, pusat dunia itu berada di Timur Tengah. Kalau ajaran ini sudah menyebar di Timur Tengah, dengan mudah dijangkau ke selatan, dengan mudah dijangkau ke utara dan timur selatan. Makanya ada pernah ulama ahli mengukur posisi Ka'bah, ternyata berada di pusat dunia ini, sama jauhnya dari timur dan sama jauhnya dari barat, sama jauhnya dari selatan dan sama jauhnya dari utara. Itulah disitulah banyak diturunkan Nabi dan Rasul. Kalau persoalan Nabi, karena ini adalah rahasia Tuhan, bisa jadi ada diturunkan di daerah-daerah lain tapi tidak dicatat oleh Al-Quran dan sejarah Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetapi Nabi dan Rasul, Nabi itu diturunkan wahyu untuk dirinya sendiri, sementara Rasul, Nabi dan Rasul diturunkan untuk dirinya dan untuk umatnya. Makanya di kisaran daerah Timur Tengah, karena ukuran dunia itu, pusat dunia berada di Timur Tengah Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu salah satu mungkin hikmahnya. Masih ada mungkin hikmah-hikmah yang lain yang belum kita bisa ungkap.
Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena siang telah datang, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada subuh hari ini kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.